Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Hastiatani Ningtyas, SEMSA, dan Ibu Hera Khairunisa, SEMAK, selaku dosen pembimbing skripsi saya, serta dosen penguji, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Menunir Fadira dengan NIM 17045 21067 dari program studi Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Internal dalam Perencanaan Kebutuhan Aset Badan Milik Negara oleh Kantor Pusat DJBC. Berdirinya saya di sini, saya izin untuk mempresentasikan terkait proposal penelitian saya. Lalu, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian. Sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 5 komponen. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, lalu yang kedua itu penilaian risiko, yang ketiga itu aktivitas pengendalian, yang keempat itu informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lalu, pengelolaan BUMN itu meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan itu yang harus dilaksanakan dengan baik agar aset negara dapat berfungsi secara optimal. Namun, hal ini tidak berbanding terbalik dengan temuan BPK uh, atas laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat BPK nomor 35 titik C garing LHP garing uh, XV garing 05 garing 0 garing 2024 menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran di beberapa kementerian dan lembaga belum sepenuhnya menggunakan kerangka kerja logis yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset. Nah, berdasarkan hasil wawancara awal di kantor pusat BPDC terdapat beberapa masalah, yakni tidak adanya SOP yang jelas dalam perencanaan kebutuhan aset inventaris. Yang mana aset inventaris itu aset ya yang di bawah 100 juta. Nah, ah, tidak adanya SOP ini tuh menyebabkan banyak aset yang belum dihapuskan, hilang, serta rusak berat. Lalu permasalahan non-teknis lainnya itu terkait dengan kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh instansi tidak sesuai dengan barang yang direncanakan. Nah, oleh karena itu diperlukan perbaikan terhadap kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah untuk mendukung optimalisasi perencanaan dan pengelolaan aset inventaris. Lalu, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan pengendalian internal dalam perencanaan kebutuhan aset inventaris BUMN di kantor pusat DJBC sebagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala seperti masalah yang sebelumnya saya jelaskan ya, terkait tidak adanya SOP atas barang inventaris tersebut. Maka dengan ini saya selaku peneliti melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengendalian Internal dalam Perencanaan Kebutuhan Aset Barang Milik Negara oleh Kantor Pusat DJBC. Lalu untuk pertanyaan penelitian, penelitian ini difokuskan pada analisis perencanaan dan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP tahun 2024 terhadap aset inventaris barang milik negara atau BUMN dengan nilai di bawah 100 juta rupiah.
Lalu pertanyaan penelitiannya yang pertama itu bagaimana perencanaan aset inventaris barang milik negara atau BMN di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC tahun 2024. Lalu yang kedua yaitu bagaimana implementasi sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP dalam perencanaan kebutuhan aset inventaris barang milik negara atau BMN tahun 2024 di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Lalu di sini tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui perencanaan aset inventaris barang milik negara atau BMN di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC tahun 2024. Lalu yang kedua yaitu menganalisis implementasi sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP dalam perencanaan aset inventaris barang milik negara atau BMN di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Lalu untuk manfaat penelitian terdapat dua manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis dan yang kedua itu manfaat praktis. Lalu untuk manfaat teoritis itu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai acuan dan referensi bagi penelitian lain yang memiliki topik yang sama terkait sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP dalam pengelolaan barang milik negara. Lalu untuk manfaat praktis bagi peneliti itu untuk menambah wawasan serta pengetahuan terkait sistem pengendalian internal, khususnya perencanaan kebutuhan aset BMN dalam pengelolaan BMN. Lalu yang kedua, bagi kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk memperbaiki implementasi SPIP dalam perencanaan kebutuhan BNN di DJBC serta membantu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal atas pengelolaan aset BNN. Lalu di bab kedua terdapat pendahuluan yang terdiri dari konsep yang diteliti. Untuk konsep yang diteliti, peneliti menggunakan 6 poin. Yang pertama itu ada pengendalian internal, yang mana menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 yang mengatakan bahwa pengendalian internal merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dengan tingkat yang memadai. Lalu, poin yang kedua itu komponen sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP itu terdapat 5. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang mana lingkungan pengendalian itu merupakan standar secara struktur yang menjadi dasar dalam pengendalian internal itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada penilaian risiko atau risk assessment, yang mana setiap pengelolaan aset barang milik negara harus terdapat penilaian risiko. Uh, Risiko itu perlu dinilai karena akan memungkinkan terjadinya uh, hal yang tidak terduga baik dari luar maupun dari dalam yang dapat menghambat tujuan dari organisasi itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian atau control activities, yang mana aktivitas pengendalian itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan arahannya dapat mengurangi risiko untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang keempat itu ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi ini sangat penting untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu ada pemantauan atau monitoring. Itu merupakan proses evaluasi yang berkesinambungan terhadap efektivitas implementasi pengendalian internal yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan yang diperlukan. Lalu untuk poin yang ketiga itu
Tujuan pengendalian internal yang terdapat ada tiga. Yang pertama itu ada tujuan operasi yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian misi dan visi. Dua tujuan pelaporan yang berfokus pada penyusunan laporan yang relevan dan bermanfaat bagi organisasi serta para pemangku kepentingan. Yang ketiga itu ada tujuan kepatuhan. Nah, setiap instansi atau entitas dapat menjalankan aktivitas dan mengambil langkah tertentu sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Lalu untuk poin yang keempat, keterbatasan pengendalian internal itu ada enam. Yang pertama itu ada kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan sebagai syarat fundamental bagi pengendalian internal. Yang kedua yaitu fakta bahwa penilaian manusia dalam pengambilan keputusan dapat mengandung kesalahan dan rentan terhadap pengaruh bias. Tiga yaitu kesalahan yang mungkin terjadi akibat kegagalan manusia termasuk kesalahan yang bersifat sederhana. Yang keempat yaitu kemampuan manajemen untuk mengabaikan kendala internal yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu kemampuan manajemen pegawai lainnya atau pihak ketiga untuk menghindari pengendalian melalui praktik kolusi. Dan yang keenam itu peristiwa eksternal yang berada di luar kendali dan pengaruh organisasi. Lalu untuk poin yang kelima, ah, dapat pengelolaan barang milik negara. Ya, barang milik negara ini merupakan barang yang diperoleh melalui anggaran pendapatan belanja negara atau sumber sah lainnya seperti hibah, kontrak, peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan menurut PP nomor 28 tahun 2020. Lalu, siklus pengelolaan BUMN itu terdapat 12. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan, lalu pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemeliharaan, dan pengamanan penatausahaan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang, pemindahan pemusnahan, penghapusan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengadilan. Lalu untuk perencanaan aset barang milik negara itu eh, disusun untuk memastikan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan sesuai dengan tugas instansi yang merujuk pada standar barang, kebutuhan, dan harga menurut PMK nomor 153 garing PMK 06 garing 2021. Nah, siklus perencanaan aset menurut Wahyuni dan Rifki Khairuddin tahun 2020, yang pertama itu ada menentukan kebutuhan aset, yang kedua itu keputusan aset berdasarkan pelayanan dan prioritas sumber daya pemerintah, yang ketiga itu evaluasi aset yang ada, yang keempat itu memastikan kinerja aset mendukung strategi pelayanan, yang kelima itu pengembangan strategi, yang keenam itu pengatur pengadaan, pemeliharaan, alokasi, dan penghapusan untuk 5 tahun ke depan. Lalu penelitian terdahulu ini, uh, yang pertama, uh, uh, penelitian Marilyn Iya, Tamigau, Jance, J. Tinangon, Dulo, Avandi tahun 2021 yang menyatakan bahwa perencanaan aset yang telah digunakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, namun dalam pengendalian pada perencanaan dan pengadaan aset itu jika ditinjau dari sosok itu belum memadai. Lalu penelitian yang kedua yaitu dari Monik Ajeng Puspito Arum Dewe tahun 2020, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengelolaan BUMN itu belum memadai dikarenakan belum adanya SOP yang jelas serta sumber daya manusia belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawabnya. Lalu penelitian Indriani dan Siswantoro tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi SPIP terdapat kelemahan terkait komponen SPIP yang yaitu lingkungan pengendalian, salah satunya adalah implementasi prosedur operasional standar atau POS yang belum dilaksanakan secara konsisten dan belum dievaluasi secara menyeluruh.
Lalu di bab 3 metodologi penelitian itu, lalu mohon maaf, kerangka penelitian yang mana perencanaan kerangka penelitian yang digunakan oleh peneliti dimulai dari perencanaan aset inventaris BMN tahun 2024 oleh kantor pusat PJBC. Lalu peneliti melakukan analisis atas sistem pengendalian internal pemerintah dalam perencanaan aset inventaris BNN. Lalu peneliti melakukan analisis komponen sistem pengendalian internal pemerintah di kantor pusat PJBC dengan 5 komponen. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, yang kedua itu penilaian risiko, yang ketiga itu aktivitas pengendalian, yang keempat itu informasi dan komunikasi, dan yang kelima itu pemantauan. Serta jika semuanya sudah terpenuhi, maka dari peneliti itu melakukan rekomendasi atau saran perbaikan atas celah pengendalian internal dalam perencanaan aset inventaris BMN. Lalu untuk metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, tempat itu dilaksanakan di kantor pusat BCBC, waktunya itu Oktober tahun 2024 sampai dengan Januari tahun 2025. Sumber datanya itu berasal dari data primer yang berupa data yang diambil langsung melalui wawancara oleh Kasubag Rumah Tangga dan staf perencanaan kebutuhan aset barang milik negara, serta data sekunder yang berupa data dokumen rencana kebutuhan barang, daftar aset inventaris, serta laporan perencanaan pengadaan barang. Nih, desain penelitian yang digunakan itu menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan wawancara serta dokumentasi, dan teknik keabsahan data, yaitu uh, menggunakan teknik triangulasi teknik yang dilakukan untuk mengecek kredibilitas data dengan cara mengecek informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan berbagai metode, misalnya data wawancara dapat diverifikasi dengan menggunakan teknik lain, yaitu dokumentasi. Lalu dengan teknik analisis data yang pertama yaitu reduksi data, yang mana peneliti melakukan menyaring, merangkum, serta memprioritaskan informasi yang penting dan mengidentifikasi tema serta pola yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Lalu untuk penyajian data, peneliti akan menjelaskan bagaimana perencanaan inventaris BNN tahun 2024 itu penyajian datanya itu berupa narasi yang menjelaskan perencanaan aset BUMN tersebut, serta peneliti melakukan identifikasi dan menjelaskan proses pengendalian internal berdasarkan 5 komponen SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, lalu eh, lingkungan 5 komponen SPIP, dan lingkungan pengendalian. Risiko, eh, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 25 komponen eh, prinsip dari SPIP. Lalu dalam analisis ini, peneliti melakukan evaluasi tindakan perbaikan yang diperlukan dalam perencanaan kebutuhan aset BUMN, seperti saran pembuatan kerangka konseptual dalam buku saku yang terdiri dari langkah-langkah pengendalian internal dalam perencanaan aset kebutuhan BUMN atau standar operational procedure dalam bentuk flowchart. Lalu peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yang mana ini merupakan verifikasi untuk tahap ketiga dalam proses analisis data yang bertujuan untuk mengidentifikasi makna dari pola yang muncul dalam data.
Nah, pola penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cermat melakukan peninjauan kembali catatan lapangan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dan itu dapat diuji validitasnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi capek banget.